Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal yang akan dia bawa kelak untuk menuju akhirat. Wattaqullah, sekali lagi bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apapun yang kalian kerjakan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah kami semua memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban dan juga rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan dan juga amal ibadah yang diterima. Jamaah rahmanillah wa yakum jami'an, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Salah satu di antara yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya yang beriman, menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, menjadi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah wajib setiap harinya. Salah satu di antaranya adalah sholat zuhur yang baru saja kita tunaikan tadi. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dari lisan-lisan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita, sayang kita, bakti kita dan juga adab kita kepada beliau sebelum membacakan ilmu-ilmu agama, dan juga sebagai bentuk cinta kita dan sayang kita terhadap diri kita masing-masing. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Ada sebuah ibadah yang sebenarnya sangatlah sederhana. Akan tetapi ibadah ini cukup berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sederhana ini adalah bernama zikir. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 2 ucapan yang sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan, namun ternyata sangat berat timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, di dalam sabda beliau ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya zikir itu sebenarnya adalah amalan yang sangat ringan. Akan tetapi ternyata zikir ini cukup berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama klasik yang bernama Abdullah bin Aun rahimahullah taala menyampaikan, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawaun. Mengingat-ingat manusia, sering menyebut-nyebut manusia, mengomentari manusia, nimbrung pada komentar-komentar manusia, itu semuanya adalah penyakit. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungannya, kebesarannya, anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, semua itu adalah obat. Dengan statement ini, maka
Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah taala, Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah taala pun mengiyakan. Beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Aun ini benar. Akan tetapi ironinya, banyak di antara manusia ini terlalu banyak mengkonsumsi penyakit tersebut, namun lupa untuk mengkonsumsi obatnya. Terlalu banyak nimbrung pada komentar-komentar manusia, atau terlalu sering mengomentari manusia, menyebut-nyebut manusia, akan tetapi luput daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Jika kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah." Ingatlah Allah Subhanahu wa taala di dalam masa primamu, di dalam masa-masa sehatmu, di dalam masa-masa senangmu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengingatmu di masa-masa sulitmu. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan permakluman dari lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu orang-orang yang senantiasa mengingatnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ganjaran yang sebaliknya bagi orang-orang yang melupakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun melupakan mereka. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Hadis yang telah kita sebutkan tadi dan juga ayat yang telah kita sebutkan tadi memberikan kepada kita informasi bahwasanya ketika kita sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sehat kita, maka pasti nanti di waktu-waktu sulit kita Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuannya dengan segera. Namun ketika ternyata kita di waktu-waktu sehat ini, di waktu-waktu luang ini banyak melalaikan kewajiban-kewajiban kita, banyak melalaikan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran jika ketika kita tertimpa musibah, maka kita pun bertanya-tanya, kapan bantuan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempermaklumkan, nasullah fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun melupakan mereka. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan berzikir kepadanya, allazina amanu, dan orang-orang atau orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hati mereka merasa tenang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingat kebesaran dan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah lah hati itu akan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati manusia akan tenang. Oleh karena itu, sungguh ironi bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan, mencari ketenangan dengan malah lebih jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencari kesenangan akan tetapi ternyata meninggalkan sholatnya. Orang-orang yang mencari kesenangan akan tetapi ternyata meninggalkan membaca Al-Quran. Orang-orang yang mencari kesenangan akan tetapi tidak taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan ataupun kesenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mempermaklumkan di dalam kitabnya bahwasanya hanya dengan berzikirlah hati manusia akan mendapatkan ketenangan dan juga kenyamanan. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Ketika kita bercermin pada saat-saat atau masa-masa seperti ini, yang mana zaman digital, kebanyakan waktu kita terbuang dengan
membaca komentar-komentar atau membaca berita-berita yang sebenarnya belum bisa dipastikan keabsahannya atau dipastikan kebenarannya. Dan ketika kita menyadari bahwasanya waktu kita terlalu banyak terbuang untuk membaca komentar-komentar atau mengomentari postingan-postingan, maka lambat laun apa yang dinutrisi atau apa yang dikonsumsi oleh otak kita dari informasi-informasi tersebut menjadi landasan pola pikir kita. Kami ulangi, apapun yang dikonsumsi oleh pikiran atau otak manusia dari informasi-informasi, maka itu akan menjadi landasan atau pondasi mindsetnya, akan menjadi landasan atau pondasi pola pikirnya. Lalu bandingkan dengan orang-orang yang tiap harinya mengkonsumsi kalam ilahi, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dinutrisi dengan kalam-kalam ilahi, dengan firman-firman Allah, dengan membaca tafsirannya, membaca terjemahannya, maka lambat laun pasti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu pun akan menutrisi otaknya dan menjadi landasan pola pikirnya. Perbedaannya itu akan terlihat ketika dua golongan orang ini tertimpa masalah dan akan menanggulangi masalahnya. Tentu pasti keputusan yang diambil oleh golongan yang pertama itu tidak sama dengan keputusan yang diambil oleh golongan yang kedua. Karena landasan pola pikir yang pertama ini dilandasi dengan komentar-komentar manusia yang belum tentu benar adanya. Akan tetapi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an, maka pasti dia lebih bijak di dalam mengambil keputusan ketika dia sedang tertimpa musibah. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam surah Al-Muzammil, surah yang kita kenal bersama, Allah Subhanahu wa taala seakan menegur kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalaka fin nahari sabahan tawila." Sesungguhnya aktivitas-aktivitas kalian di siang hari itu sangatlah banyak, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermaklumi itu. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya." Dan telah kami jadikan siang hari itu sebagai waktu bagi kalian untuk mencari penghidupan. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ini, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Yang jika sekiranya aktivitas-aktivitas kalian di siang hari itu begitu banyak, maka sisihkanlah waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebetul-betulnya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada manusia bahwasanya tidak mengapa kalian bekerja, kalian mencari penghidupan, akan tetapi sisihkanlah waktu untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, para penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan pada mata-mata air. Akhizina ma atahum rabbuhum. Sesungguhnya mereka menikmati setiap anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena sesungguhnya mereka dahulu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Apa perbuatan baik mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia ketika malam hari mereka sedikit tidurnya dan lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur, di waktu-waktu penghujung malam mereka pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan-kesalahan mereka, berdoa dengan segala keluh kesah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, ketika kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala
di dalam kesunyian atau di dalam kesunyian malam, maka pada saat itu kita memiliki momen yang sangat private dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah segala keluh kesah kita itu lebih mudah untuk dikeluarkan. Segala apa yang kita pendam selama ini itu bisa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada waktu padang mahsyar kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Dan salah seorang yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar kelak adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sunyi atau dalam keadaan yang sunyi, kemudian air mata mereka pun menetes. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Amalan yang seperti ini itu lebih mudah untuk direalisasikan ketika kita memang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala atau bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lain halnya ketika kita misalkan berada di khalayak ramai, kita pun seakan malu untuk menangis dan mengiba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika di penghujung malam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itulah waktu yang sangat pantas untuk mendapatkan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan di dalam sabdanya yang telah kita sebutkan tadi. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Satu ayat yang kita gunakan untuk menutup pertemuan kali ini adalah hukuman bagi orang-orang yang lalai dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Yang artinya adalah barang siapa yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan biarkan syaitan untuk menyesatkannya dan kami jadikan syaitan itu sebagai teman karibnya. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, orang yang menjadi teman karib syaitan, apakah dia akan lebih sering melakukan kebaikan-kebaikan ataukah dia akan lebih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran? Tentu kita semua telah tahu jawabannya. Dan ketika seorang hamba lebih banyak pelanggaran-pelanggarannya, maka bagaimana mungkin rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala akan menghampirinya? Yang mana kita ketahui bersama bahwasanya yang memasukkan kita ke dalam surga Allah adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kembali lagi dari awal bahwasanya ada amalan yang sangat sederhana, akan tetapi akan terasa berat bagi orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka PR kita adalah bagaimana caranya agar kita termasuk di antara orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Di dalam sebuah ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau menyampaikan, barang siapa yang sering mengetuk pintu, maka dia akan lambat laun akan dibukakan pintu itu. Maknanya atau relasinya dengan apa yang kita sampaikan tadi adalah barang siapa yang terus berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka lambat laun pasti Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dia, akan mempermudah dia untuk senantiasa beribadah dan berzikir kepadanya. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan untuk mendengarkan beberapa pengetahuan dari agama kita yang mulia ini. Dan kita tutup dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.